Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fadila Wulandari, NPM 1804040036, jurusan Ekonomi Syariah kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai membuat laporan keuangan sederhana untuk perusahaan kecil. Yang pertama, buat buku catatan pengeluaran dan pemasukan. Yang kedua, buat buku kas utama. Yang ketiga, buku stok barang. Dan yang keempat, buku investasi barang. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai kesalahan yang sering dilakukan oleh pengusaha dalam mengelola suatu usaha. Yang pertama itu ada tidak mencatat pengeluaran dan pendapatan usaha. Yang kedua, tidak memisahkan keuntungan dengan modal. Dan yang ketiga, menggunakan modal untuk kebutuhan pribadi. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai contoh laporan laba rugi untuk usaha UMKM. Berikut adalah contoh laporan laba rugi untuk usaha UMKM, yang mana laporan laba rugi ini dapat membantu kita untuk mengetahui laba keuntungan dan kerugian usaha kita. Pertama yaitu menghitung hasil penjualan bersih dalam 1 bulan. Selanjutnya yaitu usaha pokok. Lalu untuk mengetahui laba kotor yaitu dengan mengurangi harga penjualan dengan harga pokok. Dan untuk mengetahui keuntungan bersih dapat diketahui dengan menghitung keuntungan kotor dikurang biaya operasional. Untuk biaya operasional yaitu biaya usaha kita mulai dari transportasi hingga penjualan. Nah, untuk laporan laba rugi ini ada 2 poin penting dalam penjualan, yaitu laporan harga pokok dan laporan operasional. Kemudian selanjutnya 5 poin penting dalam pembuatan laporan keuangan, yaitu yang pertama, penjualan. Penjualan yaitu total seluruh barang yang terjual dalam setiap bulannya. Yang kedua, harga pokok penjualan, yaitu harga pokok penjualan yaitu total harga beli ditambah biaya transportasi persediaan. Yang ketiga, laba rugi, yaitu penjualan dikurang harga pokok penjualan. Dan yang keempat, biaya operasional, yaitu seluruh biaya yang berkaitan dengan operasional usaha seperti gaji, listrik, telepon biaya, sewa, dan lain-lain. 5. Keuntungan atau kerugian bersih, yaitu keuntungan kotor dikurang biaya operasional. Jika hasilnya positif maka itu untung atau profit. Jika hasilnya negatif maka yang terjadi adalah kerugian atau loss. Nah, meskipun termasuk perusahaan skala kecil, sebaiknya pun dilakukan penyusunan laporan perubahan modal. Laporan ini dibuat untuk menggambarkan perubahan modal perusahaan. Selain itu, laporan perubahan modal ini pun dapat menunjukkan dari mana sumber perubahan modal pada perusahaan tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.